kalian dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya mau minta, coba dong satu pandangan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya, Ustadz Baluni ya, yang cukup populer, lantang, tegas suaranya, dan saya juga banyak mendengarkan beliau ini, cukup termotivasi. Kali ini beliau menantang ya para pendeta itu kalau di dalam Alkitab itu ada sumbangsih saintifik ya di bidang eh, ilmu modern ya. Kalau memang ada katanya saya siap kembali menjadi Kristen. Artinya apa? Beliau percaya itu tidak ada gitu. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, banyak sekali. Itu kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya. Allah yang tahu. Kenapa misalnya uh, ledakan beng-beng ya yang terjadi dahulu diselidiki oleh Albert Einstein misalnya kan berbagai pakar ilmu yang tidak ketemu titik terangnya. Hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan agar manusia nih berpikir gitu bahwa ini ada ciptaan Allah, kemampuan manusia untuk menemukan jawaban itu tidak gampang kecuali dengan meneliti, mengira dan asumsi. Misalnya, kok ada air laut, kok ada sungai di bawah laut gitu. Itu diteliti oleh pakar-pakar ilmuwan dunia. Ada api di dasar laut, kok bisa gitu. Ini semua dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Perputaran siang dan malam, bumi dan langit beredar sesuai dengan edarannya tata surya kan. Ada pertemuan dua air laut yang tidak menyatu. Air laut yang asin ketemu dengan air laut yang tawar tidak saling berpengaruh. Ada air laut yang asin tidak berubah jadi tawar, air laut yang tawar tidak berubah jadi asin. Ini rahasia Allah. Ada jurang pemisah, hanya Allah tahu apa pembatasnya. Walaupun bersatu tidak saling mempengaruhi. Ini dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Maka Ustadz begitu jeli mempelajari Al-Quran. Padahal mualaf gitu, baru dia ya, baru. Kita lahir sebagai ibu yang Islam, kita nggak sampai ke sana berpikirnya gitu kan. Wah, luar biasa ya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan orang-orang yang pantas mendapat hidayah tuh orang-orang begini yang jujur belak-belakan kan gitu kan. Dia menantang para pendeta kalau memang ada di dalam Alkitab itu yang berbicara tentang sumbangan ilmu kepada dunia scientific science gitu kan. Setelah tadi kan jelas saya keluar, saya masuk Kristen katanya. Benar. Di dalam Al-Qur'an setiap ayat itu ada peraturan, petunjuk masa lalu yang menjadi hikmah. Setiap ayat boleh dibuktikan siapa yang membaca Al-Qur'an. Ada hikmahnya ya. Merupakan petunjuk bagi manusia. Bagaimana manusia menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Bagaimana harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan. Bagaimana manusia dengan manusia. Bagaimana manusia dengan alam. Itu semua diatur ya. Bagaimana kita harus selamat dunia akhirat? Apakah hanya cukup dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, sementara tetangga kita kelaparan, tetangga kita sakit, ada yang meninggal kita tidak peduli, apakah kita selamat? Tidak. Semuanya diatur di dalam Al-Qur'an. Hablum minallah, hablum minannas. Ketika kita berbeda pandangan dengan orang tua, misalnya orang tua saja kecil-kecilnya kan, ya katakanlah seperti kita ini ada orang tua kita, ada yang mualaf, orang tua masih
kafir misalnya, belum beriman kepada Allah SWT, apakah boleh yang mu'alaf tadi kasar, menyakiti perasaan orang tua, membuang dan lain sebagainya? Itu dilarang oleh Allah SWT, kecuali dalam hal akidah. Dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23-24 bagaimana sembahlah Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Artinya apa? Allah yang pertama kali mentauhidkan Allah, beribadah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi sembahlah Tuhanmu, kata Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua kita misalnya agamanya lain, akidahnya lain, namun akhlak kita terhadap kedua orang tua tetap harus menyantuni, mengasihi, memberi makan ketika dia tidak mampu, mengobati dan lain sebagainya. Itu wajib hukumnya, bukan main, luar biasa. Ya, bagaimana kita ketika menjadi pemimpin misalnya, itu diatur oleh Al-Quran. Allah SWT yang mengatur dan tidak ada pertentangan di antara manusia. Misalnya, ketika kita memimpin, kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadilah kalian adil. Ya kan? Ada enggak yang menentang? Siapa manusia yang menentang ketika Allah mengatakan jadilah kalian adil, berlaku baiklah terhadap sesama manusia, kaum kerabat. Jangan lakukan perbuatan keji dan mungkar. Jangan melakukan perbuatan adu domba, pengerusakan. Nah, ada nggak aturan di dalam kitab suci lain yang mengatur sedemikian rupa kalau menjadi pemimpin harus adil, harus berlaku baik kepada manusia, hak kaum kerabat, hindari perbuatan keji dan mungkar, hindari perbuatan pecah belah, adu domba dan lain sebagainya. Ini semua diatur oleh Al-Quran. Siapa yang menciptakan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi tegas sekali. Maka rugi sekali kalau orang tidak masuk Islam, karena inilah agama kebenaran, agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu-satu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Tiada agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Islam. Nah, barang siapa mencari agama selain Islam, itu rugi, kata Allah, tidak diterima. Di akhir dia akan menyesal. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Menyesal dia. Nah, kenapa menyesal? Karena tidak menerima Islam, berarti tidak menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang terakhir, yang membawa Al-Quran, petunjuk dan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Nah, hanya dalam Al-Quran, hanya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ada nggak agama lain yang mengatakan sembahlah Allah, ikutilah Nabi Muhammad? Enggak ada. Untuk itu Nabi Muhammad menyampaikan agar kita semuanya selamat. Tidaklah bukan demi zat yang Muhammad ada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka meninggal tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, maka mereka pasti masuk neraka. Bukan main ancamannya. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Makanya Allah mengatakan, berfirman, katakanlah Muhammad, jika mereka cinta Allah, ikutlah aku, ajaran aku, taatlah padaku, maka Allah akan mencintai, mengasihi dan memaafkanmu. Jadi ini perlu kita ambil hikmah. Jadi sahabat seiman, perlu kita tanaman tauhid kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang belum beriman bersahadat agar kita sama-sama selamat, ya, karena orang yang beriman
dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, selamat malam.